Bab 79. Di bab pertama seleksi perburuan setan, Long Hao Chen, sebagai pesaing 97, menghadapi seorang ksatria muda dengan nomor 29. Dengan sepatah kata wasit, pertandingan ini resmi dimulai. Begitu ksatria 29 yang mengenakan baju besi perak mendengar sinyal start dari wasit, dia berdiri di tempat yang sama tanpa ragu sedikit pun, tangannya memancarkan cahaya keemasan saat dia memanggil tunggangannya. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi perburuan setan, persyaratannya adalah menjadi remaja di bawah 25 tahun yang mencapai langkah ketiga dari panggilannya. Untuk alasan itu, semua ksatria yang berpartisipasi memiliki pengalaman mengunjungi Gunung Suci Ksatria. Tapi aksi Long Hao Chen benar-benar melebihi ekspektasi semua penonton. Dia berdiri diam, seolah-olah dia adalah paku, tetapi tidak memanggil tunggangannya. Dengan perisai tangan kirinya di depan dadanya dan pedang berat tangan kanannya mengarah ke tanah, dia melihat sekelilingnya. Saat kabut cahaya keemasan tercipta di sekelilingnya, itu adalah pemandangan yang fantastis dari luar untuk melihat kabut elegan ini naik di langit. Ksatria penjaga dan ksatria retribusi berbagi keterampilan, power storing. Melihat dia menggunakan skill ini, orang-orang di kerumunan tidak bisa menahan teriakan kaget. Itu karena power storing tidak termasuk dalam kategori langkah keempat, dan biasanya hanya bisa dipelajari oleh ksatria bumi atau ksatria lintas udara langkah kelima. Menyertai kabut yang mengelilingi tubuhnya, Radiant Shield di tangan Long Hao Chen menjadi cerah, bersama dengan Light Sword-nya, menciptakan fluktuasi yang kuat dari energi spiritual di udara. Di bawah kabut emas ini, dia tampak sama seperti batu bata emas. Dari area istirahat para pesaing, Ye Hua tampak sangat kagum, lagi pula, dia tidak pernah mengajarkan keterampilan ini kepada Long Hao Chen. Terus terang, bahkan dia, yang berada di level ksatria bumi, tidak bisa menggunakan skill ini. Power storing, itu bukanlah kemampuan rata-rata yang bisa dipelajari oleh ksatria manapun, itu adalah salah satu rahasia kuil ksatria. Bersamaan dengan itu, tunggangan lawan Long Hao Chen dipanggil. Itu adalah kuda yang seluruhnya putih dengan 4 kaki berwarna putih salju, kuda salju spiritual, binatang ajaib dari langkah keempat. Dengan sendirinya, fitur terbesar kuda salju spiritual adalah kecepatannya. Itu bisa berlari dengan kecepatan terbang dan sebagai tambahan, memiliki 2 keterampilan bawaan dari atribut es. Di antara binatang ajaib dari langkah keempat, itu adalah salah satu level yang cukup tinggi. Melihat kabut yang mengelilingi Long Hao Chen, pesaing 29 terkejut, apa keterampilan ini? Dia tidak tahu keterampilan yang digunakan Long Hao Chen sama sekali. Di antara rahasia kuil ksatria, power storing diklasifikasikan sebagai salah satu dengan minat yang relatif kecil, dan sebagai hasilnya, di antara ksatria yang mengumpulkan beberapa prestasi, sedikit yang memilih untuk mempelajari keterampilan ini. Menghadapi keterampilan ini dia tidak tahu sedikit pun, pesaing 29 menjadi berhati-hati. Bangkit seperti peluru, kuda salju spiritual menyerang Long Hao Chen, tetapi tidak langsung menyerang dia. Itu bergegas dengan kecepatan terbang, membidik sayap. Long Hao Chen tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan sedikit pun, berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, bahkan tanpa membalikkan tubuhnya, dia terus mengumpulkan cahaya keemasan di tubuhnya, seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat bernafas, pesaing 29 telah tiba di sisi Long Hao Chen, dan melihat bahwa lawannya tidak bergerak sedikit pun, dia merasa khawatir dari lubuk hatinya. Akhirnya, dia memilih untuk menyerang. Kabut putih tersebar di bawah kaki kuda salju spiritual, karena tiba-tiba dipercepat, seperti sinar cahaya putih, langsung mengisi ke Long Hao Chen dari samping. Pesaing 29 mengangkat pedang berat di tangannya, dan meluncurkan Fight Halo dan Guardian Favor untuk memperkuat tubuhnya sendiri, dan secara bersamaan, pedang berat di tangannya menjadi cerah. Bright Radiance, keterampilan yang memusatkan energi spiritual di ujung pedang, mengeluarkan dan mengeluarkannya. Itu adalah bukti tingkat kultivasi pada langkah keempat. Sesaat kemudian, jarak yang memisahkannya dari Long Hao Chen masih lebih dari 10 meter. Kuda salju spiritual tiba-tiba menyimpang dari jalannya, dan karena jarak ke Long Hao Chen mencapai 5 meter, itu berubah arah sekali lagi. Pada saat ini, pedang berat di tangannya terangkat tinggi di langit. Memotong, tepi yang terbuat dari cahaya dibuat. Justru skill, Light Thrust, yang mengarah langsung ke Long Hao Chen dari samping.
Ksatria 29 ini sangat berhati-hati karena dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang Long Hao Chen gunakan. Dia memulai serangan probing selain itu, langsung setelah dia meluncurkan serangan ini dengan menahan diri, kaki kuda salju spiritual mengeluarkan kabut saat bergegas menuju Long Hao Chen. Ini adalah keterampilan bawaan yang dimiliki oleh kuda salju spiritual, kabut es. Itu mengurangi kecepatan lawan dan memengaruhi kemampuan ofensifnya. Digunakan melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih rendah, itu bisa membekukannya. Pada saat ini, Long Hao Chen yang masih tenang dan tidak bergerak akhirnya mulai bergerak. Dengan sedikit gerakan memutar, dia memasang perisainya. Dengan suara dang, light thrust dengan ganas mengenai perisai Long Hao Chen, sementara kilatan cahaya keemasan tersebar di seluruh tubuh Long Hao Chen. Obstruksi ilahi. Hampir pada detik berikutnya, Long Hao Chen juga menciptakan tepi emas yang terbuat dari cahaya, meluncurkannya. Itu adalah light thrust juga. Keterampilan serupa, bila digunakan oleh orang yang berbeda, akan memiliki efek yang berbeda. Light thrust yang dikeluarkan oleh Ksatria 29 memiliki warna emas hambar. Itu adalah warna biasa untuk light thrust biasa. Namun, potongan Long Hao Chen sangat brilian. Tepi berwarna emas cemerlang yang terbuat dari cahaya ini setidaknya 2 kali lebih besar. Kabut es di depannya tampak seolah-olah telah terbelah oleh serangan Long Hao Chen. Tepi cahaya keemasan yang cemerlang memiliki sudut yang sempurna, mengarah langsung ke kuda es spiritual. Pesaing 29 menjadi pucat karena ketakutan, dan menurunkan tubuhnya, saat tepi besar berwarna emas yang terbuat dari cahaya diluncurkan ke arahnya. Bagi para ksatria, tunggangan pendamping seperti kehidupan kedua. Melihat light thrust Long Hao Chen yang lebih besar dari yang lain yang pernah dia lihat sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahayanya? Ping, perisai di tangan pesaing 29 miring ke sisi kuda salju spiritual, kuda itu mengeluarkan panggilan sedih, mengambil sudut yang sama sekali berbeda dari sebelumnya sambil bersandar di sisi kanan. 29 akan melakukan upaya habis-habisan. Dia benar-benar layak menjadi milik elit dari mereka yang berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis. Pada saat yang genting, dia mampu meluncurkan perisai filter suci. Tapi pukulan dari Long Hao Chen ini benar-benar terlalu kuat, karena itu sudah tidak bisa dikategorikan sebagai light thrust lagi, dan Holy Light Filter Shield langsung dihancurkan, retakan muncul di perisai pesaing 29. Dia juga memuntahkan darah sebagai tanggapan. Sebuah biaya. Long Hao Chen tampak murni seperti seorang gadis saat dia bergerak dengan kecepatan maksimal, mengerahkan seluruh kemampuannya, seperti sambaran petir emas menyambar lawannya. Kuda salju spiritual memang kuda spiritual yang luar biasa. Dalam keadaan ini, ia masih memaksa tubuhnya untuk tetap stabil, hanya tersandung beberapa langkah ke depan. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi tidak runtuh sampai akhir. Sayangnya, saat ini, Long Hao Chen tiba. Shield Charge. Pesaing 29 menyerang dengan pedangnya yang berat, mencoba menahan Long Hao Chen kembali, tetapi dia sudah terluka karena serangan sebelumnya, dan dengan tangan kirinya memegang perisainya sepenuhnya mati rasa, dia benar-benar dilampaui oleh kekuatan serangan ini. Dentang, pedang berat ditangkis oleh Radiant Shield yang diangkat, dan seketika, Radiant Shield dengan kejam menghantam kuda salju spiritual dari samping. Bangkuda salju spiritual dari pesaing 29 dengan keras jatuh ke tanah karena kekuatan pukulan ini, dan bahkan terlempar beberapa meter ke belakang. Menempatkan untuk menggunakan kekuatan dari muatan, Long Hao Chen berhenti tiba-tiba, dan mengubah arahnya, sosoknya yang berkelap-kelip tiba dalam sepersekian detik sebelum lawannya. Pedang beratnya diarahkan ke depan, di depan dada lawannya. Pesaing 29 tampak sangat membosankan. Saat kuda salju spiritual jatuh ke tanah karena benturan sebelumnya, tuannya juga terluka lebih lanjut. Lebih penting lagi, dia sudah tidak mencoba menahan sedikit pun. Bab 80. Alasan mengapa pesaing 29 begitu terkejut adalah karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dalam pertempuran secepat itu. Selanjutnya, lawannya tampak jauh lebih muda darinya. Bahkan lebih sulit untuk menerima bahwa bahkan sebelum lawannya memanggil tunggangannya, pertandingan telah berakhir. Pertandingan pertama, kemenangan 97. 29, keluar. Wasit tiba-tiba muncul di depan keduanya, mengumumkan dengan suara rendah.
Long Hao Chen mencabut pedangnya, berdiri di sana dan melakukan hormat ksatria kepada pesaing 29 dan wasit, dan kembali ke ruang tunggu. Dari awal hingga akhir pertandingan ini hanya berlangsung total kurang dari 1 menit. Sebelum banyak penonton yang menyaksikan pertempuran bisa melihat apa yang terjadi, pertandingan sudah berakhir. Long Hao Chen yang muda dan tampan menang. Ketika Long Hao Chen kembali ke ruang tunggu, sikap ksatria lain terhadapnya telah berubah secara signifikan. Ada lebih dari selusin orang yang duduk di podium. Seorang lelaki tua yang duduk di tengah mengangguk, anak ini cukup bagus. Aku hanya ingin tahu apa tunggangannya. Di sampingnya, lelaki tua lainnya berkata, dia sepertinya memiliki cincin warisan di tangannya. Tampaknya pilihan kali ini layak untuk ditonton. Orang-orang kecil di langkah kelima panggilan belum muncul, tapi kita sudah melihat, menyimpan kekuatan, dan halangan ilahi. Itu cukup menarik. Tetua di tengah tersenyum tipis, dan berkata, poin kuncinya bukanlah skill yang bisa digunakan seseorang, tapi kemampuannya untuk tetap berkepala dingin. Sejak kompetisi dimulai, bocah bernomor 97 ini sudah merencanakan cara menghadapi lawannya. 27 ini bahkan tidak tahu skill yang digunakan lawannya, jika tidak mungkin dia tidak akan menyerang dari awal. Semakin banyak skill, storing power, bertahan, semakin banyak energi spiritual akan diperkuat, dan kekuatan skill juga. Namun itu hanya akan bertahan selama 1 serangan, dan efek, storing power, hanya akan bertahan selama 3 detik. Setelah itu, energi spiritual yang tersimpan akan terbuang percuma. Tetua di sisinya menunjukkan senyuman lebar, itu benar. Anak ini melangkah lebih jauh untuk melengkapi Bright Feng Yanche dengan Divine Obstruction. Dan, Storing Power, dikombinasikan dengan Light Thorn, adalah jurus kuat keduanya. Pukulan ini sudah memiliki daya tembak dari ksatria bumi peringkat 4 atau 5. Melihatnya, dia pasti berusia di bawah 20 tahun. Sepertinya hasil pemilihan kuil ksatria kita yang akan berlangsung 5 tahun kemudian sudah ditetapkan. Selidiki dan cari tahu dari kota mana anak ini berasal. Iya. Duduk di punggungnya adalah seorang pria parubaya menanggapi dengan hormat sebelum pergi dengan tenang. Hao Chen, kamu luar biasa. Li Xin melihat Long Hao Chen sendirian memenangkan pertandingan ini dan dia bahkan lebih bahagia untuknya daripada dirinya sendiri. Dia sangat bersemangat sehingga dia membuat Long Hao Chen tersipu. Ye Hua tanpa emosi berkata, kamu mengungkapkan asetmu terlalu dini. Bahkan jika Anda tidak menggunakan obstruksi ilahi, pesaing nomor 29 ini mungkin bukan tandingan Anda, tingkat kultivasinya bahkan tidak mencapai langkah keempat dari Grand Ksatria. Long Hao Chen dengan pahit tersenyum, Guru, saya lupa memberitahu Anda bahwa Hao Yu memiliki beberapa masalah, dia harus kembali ke dunianya dulu. Hati Hua berdebar kencang, Hao Yu tidak ada di sini? Di saat genting seperti itu, apa yang dia lakukan? Bukankah dia biasanya selalu menempel padamu? Long Hao Chen menjawab, itu untuk bola batu yang saya ceritakan sebelumnya, tampaknya dia menganggap benda di dalamnya sebagai hal yang penting, dan itulah mengapa dia membawanya kembali ke tempatnya. Ye Hua mengerutkan alisnya, tidak heran kamu membuat pilihan ini, Anda membingungkan lawan Anda, tidak membiarkan dia tahu apa tingkat kultivasi Anda yang sebenarnya, dan membuatnya berhati-hati tentang fakta bahwa Anda dapat memanggil tunggangan Anda kapan saja. Ini juga merupakan hal yang baik, karena tidak memiliki tunggangan akan melatih kemampuan pribadi Anda lebih baik lagi. Namun, saya khawatir tahapan kompetisi selanjutnya akan sulit. Dan bab penyisihan seharusnya lebih kejam daripada pertandingan utama, mengingat di setiap ronde, Anda akan menghadapi lawan yang lebih ganas dari sebelumnya. Bahkan mungkin saja Anda menghadapi lawan di langkah kelima, jadi Anda harus mempersiapkan diri secara mental. Long Hao Chen dengan tegas mengangguk, Guru, saya pasti akan masuk 10 besar. Ye Hua berkata, oke, kembali dan kultivasi. Long Hao Chen awalnya ingin menonton pertandingan Li Xin sebelum pergi, jadi dia langsung tampak linglung setelah mendengar kata-kata ini. Ye Hua berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terus menonton. Pengalaman tempur harus diperoleh secara pribadi. Jika hanya menonton, tidak perlu. Apalagi, hari ini hanyalah hari pertama. Anda tidak perlu khawatir tentang Xin Er, dia memiliki Rose Unicorn-nya. Jika dia bahkan tidak bisa memenangkan pertandingan pertamanya, Nalan yang gemuk itu seharusnya mengundurkan diri.
Selama dia berbicara, bab kedua sudah dimulai. Seperti yang dikatakan Yehua, karena ada banyak perkelahian di hari pertama, mereka semua sangat dekat satu sama lain. Sebuah pertandingan akan dimulai tepat setelah yang lain berakhir. Long Hao Chen melirik Li Xin sebelum meninggalkannya, hendak kembali ke hotel. Meninggalkan stadion besar, Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Meski pertarungan terakhir terlihat cukup mudah, pada kenyataannya, dia cukup gugup. Pertarungan ini memungkinkan dia untuk melewati bab pertama, dan memberinya kepercayaan diri pada saat yang sama. Hari ini adalah hari yang sangat mendung, sepertinya hujan bisa turun kapan saja. Long Hao Chen melihat ke langit sebelum langsung menuju ke hotel. Obat yang diberikan Lin Xin padanya sangat bagus. Dia sudah makan 4 pil yang meningkatkan energi spiritual internalnya sebanyak 10 unit, kertas yang menyajikan pil menyatakan bahwa ia harus meminum salah satunya setiap hari, selama latihan kultivasi, untuk memberikan efek yang maksimal. Tetapi bagi Long Hao Chen, pil tersebut tidak meningkatkan energi spiritual internal sebanyak 10 unit sama sekali, efeknya bahkan lebih besar. Dia tidak tahu nilai pastinya, tetapi ketika meminum pil ini setelah memulai kultivasinya, efek dari latihan kultivasi pada energi spiritual internalnya setidaknya menjadi 2 kali lipat. Dan selama beberapa hari ini, semakin menambah rangsangan dari potensinya yang terjadi saat ia menyingkirkan iblis berbilah ganda hijau tua. Energi spiritual internal Long Hao Chen telah menembus ambang batas level 1750. Dia yakin bahwa dia saat ini adalah Grand Ksatria peringkat ke-9. Pangkat terakhir dari setiap langkah sebenarnya adalah yang paling membutuhkan energi spiritual sebelum mencapai langkah berikutnya. Kepada Ksatria Agung langkah keempat, hanya 150 tingkat energi spiritual yang diperlukan untuk menembus peringkat ke-9, tetapi untuk menerobos langkah Ksatria Bumi berikutnya dari peringkat ke-9 Ksatria Agung, mereka membutuhkan seluruh 250 tingkat energi spiritual untuk pertumbuhan. Yehua memberi Long Hao Chen tujuan untuk dicapai, tapi dia memberi dirinya tujuan lain untuk dicapai juga. Tujuannya saat ini adalah mencoba yang terbaik untuk masuk 10 besar kompetisi, serta 10 besar dari kontes penyisihan. Hanya saja, Long Hao Chen merasa tidak beruntung. Jika dia memiliki Hao-Yu, dia akan cukup percaya diri tentang kemampuannya untuk mencapai final. Tetapi saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat dia maju menuju hotel, Long Hao Chen merenungkan taktik yang akan dia gunakan selama sisa kompetisi. Pada saat ini, dia mendengar suara aneh. Du, 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 tanpa sadar melihat ke atas, Long Hao Chen melihat seseorang. Lebih tepatnya seorang gadis muda. Gadis muda itu berambut ungu, diikat ke belakang kepalanya, dan wajahnya ditutupi kain hitam, menyembunyikan penampilannya. Matanya tidak tertutup, dan berwarna abu-abu, tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Suara aneh ini ternyata berasal dari tongkat bambu berwarna biru yang menghantam tanah. Gadis muda ini sedikit lebih kecil dari Long Hao Chen, dan dia lebih kurus darinya. Saat menggunakan tongkat bambunya dan menghasilkan suara ini, dia melangkah maju dengan sangat hati-hati. Melihatnya, tindakan ini sepertinya sangat melelahkan. Adik kecil, mau kemana? Aku akan membantumu. Long Hao Chen mengambil langkah cepat, datang ke samping gadis muda ini saat dia bertanya padanya, merasa sangat prihatin tentangnya. Saat dia melihat mata berkaca-kaca gadis muda ini, hati Long Hao Chen mulai terasa sakit. Jika seseorang kehilangan penglihatannya, seperti yang terjadi padanya, seluruh dunia akan menjadi monokromik. Betapa menyedihkan. Melihat penampilan gadis muda ini, Long Hao Chen merasa penuh kasih sayang. Bab 81. Saat Long Hao Chen berbicara, tangan kirinya memegang pedangnya, dan tangan kanannya hendak mengambil tongkat bambu di tangan gadis muda ini. Gadis muda itu tidak bergerak, ketika tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin, datang dari lubuk hatinya saat Long Hao Chen berdiri di sisinya, dan dia hampir tanpa sadar melepaskan tongkat bambunya. Tidak perlu. Suara gadis muda itu agak dingin, tapi itu tidak sama dinginnya dengan yang dipancarkan oleh Yehua. Yehua hanya dingin di luar, sementara di dalam hangat, tetapi Long Hao Chen merasa bahwa gadis ini hampir sedingin kematian itu sendiri. Sepertinya dia tidak hidup sedikit pun. Biarkan saya membantu Anda, saya akan mengantarmu pulang. Long Hao Chen mencoba membuat suaranya selembut mungkin. Sudah kubilang tidak perlu. Gadis muda itu dengan dingin berkata, terus berjalan ke depan.
Long Hao Chen berdiri di tempat, melihat sosok gadis muda ini yang semakin lama semakin jauh. Dia tiba-tiba merasa tertekan dari lubuk hatinya, tanpa mengetahui apakah itu karena dia tidak memberikan bantuan kepada gadis muda ini, atau karena alasan lain. Perlahan menggelengkan kepalanya, Long Hao Chen menghela nafas dari lubuk hatinya, saat cincin, "Lupakan aku jangan," di jarinya memancarkan kilau kebiruan, menyimpan Radiant Shield dan Light Sword-nya. Dia kembali ke hotelnya dengan langkah besar. Tetapi pada saat dia menyimpan senjatanya, gadis sulit di depannya tiba-tiba berhenti dan berbalik. "Hei!" Gadis muda itu memanggil dengan suara tenang, rasa dingin sebelumnya yang mengisi suaranya sepertinya telah melemah. Long Hao Chen mengambil arah yang sama dengannya, dia akan melewati posisinya, ketika dia mendengar dia memanggilnya dan langsung menghentikan langkahnya. Gadis muda itu mengangkat tangan kanannya, mengarahkannya ke Long Hao Chen, "Bisakah Anda menemani saya sebentar?" Long Hao Chen bingung dengan perubahan perilakunya yang tiba-tiba, saat dia langsung menjawab, "Ya." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kirinya sendiri, memegang tangan putih kecil gadis muda itu. Tangan gadis muda ini cukup lembut, kelembutan ini sangat mirip dengan tahu yang direndam dalam air dan kelima jarinya yang ramping tampak seperti dipahat dari batu giok. Menggenggam telapak tangannya, dia merasakan sensasi lembut dan hangat. Long Hao Chen tidak pernah merasakan perasaan nyaman seperti itu di masa lalu. Di sisi lain, ketika gadis muda itu memegang tangan Long Hao Chen, jari-jarinya yang lembut dan lembut mengusap cincin, "Lupakan aku tidak," di tangannya. Wajah Long Hao Chen cukup merah, dia memang telah mencapai usia kebangkitan cinta yang pertama. Saat dia memegang tangan lembut gadis muda itu, detak jantungnya tanpa sadar bertambah cepat. Gadis muda itu mengenakan kerudungnya, jadi dia tidak bisa melihat ekspresi wajahnya saat ini. Tetapi pada saat dia menyentuh cincin, "Lupakan aku jangan," dia dengan erat mengepalkan tangannya yang lain, menguatkan seluruh tubuhnya yang lembut. Tiba-tiba, karena perubahan aneh dalam hati Long Hao Chen ini, persepsinya telah menurun. Tanpa diduga, dia bahkan tidak menyadari perubahan halus dalam mood gadis muda ini. "Di mana Anda tinggal?" Long Hao Chen menahan dengan susah payah emosi hatinya, saat dia bertanya pada gadis muda itu. Gadis muda itu menjawab, 250 meter ke depan, kemudian 125 meter setelah berbelok ke kanan dan akhirnya 66 meter setelah berbelok ke kiri, dan kita akan tiba. Jantung Long Hao Chen berdetak kencang. Itu bukan karena dia heran dengan fakta gadis ini tahu jarak ini dengan sangat akurat, tapi karena dia merasa sangat kasihan padanya. Untuk mengetahui jarak ini dengan sangat tepat, berapa banyak usaha yang harus dia lakukan? Seketika, dia merasa seolah-olah tempat paling lembut di hatinya telah diaduk. Tanpa sadar, dia mengencangkan cengkramannya pada tangan gadis itu, perlahan maju ke depan. Keduanya diam-diam maju, kecepatan mereka lambat, tetapi tanpa mengetahui alasannya, Long Hao Chen merasa sangat nyaman, jauh di dalam hati. Ini adalah pertama kalinya dia berjalan bergandengan tangan dengan seorang gadis. Terlepas dari kenyataan bahwa itu untuk membantunya, dia memiliki semacam keinginan untuk terus berjalan sambil memegang tangan ini selamanya. Sikap gadis muda itu cukup dingin, tetapi dia tenang, lancar dan mantap maju. Dia hanya mengikuti Long Hao Chen secara membabi buta. Saat rambutnya yang berwarna ungu disikat oleh angin, Long Hao Chen merasakan sesuatu yang mirip dengan perasaan lembut darinya. "Kamu, siapa namamu?" Gadis muda itu tiba-tiba bertanya. Long Hao Chen terkejut, dan perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah gadis muda ini. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tahu bahwa dia buta, dia merasa sangat malu saat ini. "Namaku Long Hao Chen, dan kamu?" "Saya Chaier." Gadis muda itu menjawab dengan tenang, tidak ada orang lain selain Long Hao Chen yang bisa mendengar suaranya yang tenang. "Nama yang indah. Chaier, apakah Anda tinggal di kota suci?" Chaier menggelengkan kepalanya dengan ringan, menjawab, "Saya tinggal di sebuah kota di sisi timur aliansi. Tidak ada di sini. Kali ini, saya datang untuk menangani beberapa hal." Long Hao Chen sedikit mengernyit, berkata, "Dan orang-orang dari keluargamu? Bagaimana mereka bisa merasa nyaman saat Anda sendirian?" Chaier dengan tenang menjawab, "Aku bisa menjaga diriku sendiri." Melihat matanya yang tidak mengandung emosi sedikit pun, Long Hao Chen merasa hatinya tersedak. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. "Ada apa dengan Anda?"
Chair tidak lama mendengar suara Long Hao Chen, dan berbalik ke arahnya, agak terkejut. Long Hao Chen dengan tenang menggelengkan kepalanya, tidak ada. Dia mengucapkan kata-kata ini tanpa berpikir panjang. Dia ingin menjadi perhatian ketika berbicara dengannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kemampuan semacam ini atau kualifikasi semacam ini, dan sebagai tambahan, itu terlalu berani untuknya. Dan jauh di dalam, perasaan simpatik yang dia miliki untuk wanita yang kehilangan penglihatannya, Chair, telah berevolusi. Chair menghentikan langkahnya, dan Long Hao Chen, yang mencoba untuk menekan perasaan batinnya, juga berhenti. Apa yang sedang terjadi? Long Hao Chen menatapnya. Chair berkata, saya tiba. Long Hao Chen terkejut, dia menemukan bahwa saat dia menemani Chair, dia telah menjadi orang yang memimpin. Saya sangat menyesal, kata Long Hao Chen malu-malu. Chair dengan tenang menggelengkan kepalanya, tangannya perlahan terpisah dari tangannya, terima kasih. Long Hao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat, ini adalah hotel juga, dan itu sangat dekat dengan tempat tinggalnya. Aku akan membawamu masuk, kata Long Hao Chen. Chair dengan panik menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Long Hao Chen menggaruk kepalanya, selamat tinggal. Hati-hati di perjalanan. Dia sepenuhnya sadar bahwa Chair tidak bisa melihat, tetapi dia masih melambaikan tangannya padanya, sebelum menuju ke hotel, meninggalkannya. Chair tidak langsung kembali ke hotel. Dia dengan tenang berdiri di sana, di tempat di mana Long Hao Chen meninggalkannya, dan bibirnya diam-diam menarik busur dari balik kerudungnya. Itu benar-benar dia. Bodoh ini. Baik. Setelah bertahun-tahun, bagaimana dia bisa mengenali saya? Dan pada saat itu, saya telah kehilangan kemampuan dasar saya untuk berbicara, meskipun sekarang, penglihatan saya yang hilang. Oh, Long Hao Chen, Long Hao Chen. Dia dengan tegas menyimpan nama ini di benaknya sebelum tangannya digenggam erat oleh Long Hao Chen. Memanfaatkan tongkat bambu berwarna biru, dia kembali ke hotelnya. Long Hao Chen kembali ke ruangannya, tetapi penampilan gadis muda ini terukir dalam di benaknya. Bahkan saat dia duduk bersila, dia tidak berhasil memasuki kondisi meditasi sama sekali. Tampaknya pilihanku untuk berubah menjadi ksatria penjaga benar. Di dunia ini, banyak orang membutuhkan perlindungan. Long Hao Chen menghela nafas ringan sebelum memakan salah satu pil yang diberikan Lin Xin padanya. Menenangkan pikirannya, dia perlahan memasuki kondisi meditasi. Seperti itu, hari pertama kontes penyisihan Demon Hunt Selection dimulai. Dan ketika Long Hao Chen kembali ke hotelnya, lebih banyak lagi pesaing yang bersaing ketat dalam hal penyisihan ini. Setelah hari pertama kompetisi, setengah dari orang-orang sudah pergi, tersingkir dari kompetisi. Di Stadion Kuil Penyihir, Lin Xin sedang beristirahat di kursi, melihat kompetisi yang sedang berlangsung. Dia sama sekali tidak gugup, dan duduk di sana, dia mengamati para pesaing di sekitarnya. Tempat yang dia pilih ada di baris pertama. Ada dua orang di sampingnya, seorang pria dan seorang wanita. Kalian berdua, apakah kamu tertarik pada beberapa pil? Lin Xin tersenyum dan berbalik ke arah keduanya, menanyakan pertanyaan ini. Kedua penyihir muda ini menatapnya dengan tatapan ragu, menunjukkan ekspresi hati-hati.